Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggita Maharani. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum PGWeb acara ke-6. Di acara ke-6 kali ini, itu kita akan menampilkan dan juga membuat titik, garis, dan juga area di web map. Setelah kita membuat titik itu dan berhasil ditampilkan, nanti bisa tersimpan di dalam database The Beaver. Pertama, itu kita menambahkan script GeoJSON point, polylines, dan juga polygon di dalam file apa.php. Nah, gunanya script ini digunakan untuk menentukan tindakan yang harus diambil oleh aplikasi web ketika permintaan HTTP tertentu diterima. Jadi, script GeoJSON point, polygon, dan juga polylines itu digunakan untuk mendefinisikan sebuah rute GET dengan URL atau fiturnya, yaitu point, polylines, dan polygon, yang kemudian akan dieksekusi melalui metode index dalam point controller dan memberikan nama rute tersebut sebagai apa.points misalnya, atau polylines atau polygon begitu. Selanjutnya di dalam point controller, di dalam API ini juga kita tambahkan library, yaitu use app HTTP controllers, point controller, dan juga polyline serta polygon. Nah, itu tuh digunakan untuk mengimport kelas menjadi lebih mudah terhadap controller tanpa harus menuliskan namespace lengkap setiap kali digunakan. Jadi sebagai defaultnya gitu. Kemudian juga di bagian point controller PHP itu ditambahkan public function $this points ini tuh digunakan untuk ini merupakan panggilan metode points dari objek $points yang mungkin merupakan instance dari sebuah kelas yang membuat metode tersebut. Sehingga script ini tuh digunakan untuk mengambil titik-titik yang terkait dengan objek yang saat ini sedang diakses dan menyimpannya dalam variabel $point untuk digunakan lebih lanjut. Jadi ini tuh digunakan untuk mengambil titik-titik yang telah dibuat, kemudian diakses dan disimpan dalam the Beaver. Selanjutnya ada points.php. Di dalam points.php ini itu ada script bagian sini, return ID name description geom created ini digunakan untuk mengiterasi melalui array atau kumpulan data $points, kemudian menghasilkan struktur data yang baru untuk setiap elemen dalam $points. Jadi setiap for each ini tuh akan menghasilkan sebuah elemen baru dalam array $fitur yang mewakili sebuah fitur dalam format yang sesuai dengan GeoJSON dan geometri serta properti-properti yang diambil dari objek yang sedang diiterasi. Kemudian juga di bagian point controller ini kita juga menambahkan script bagian sini for each $points ini tuh digunakan untuk mengambil kumpulan data titik serta mengonversinya menjadi representasi GeoJSON dan mengembalikan respon JSON yang berisi korelasi fitur-fitur tersebut. Selanjutnya ada di bagian the Beaver, itu kita menuliskan script di dalam SQL query sebagai berikut. STASGeoJSON itu digunakan untuk mengambil data dari sebuah tabel bernama tabel points yang udah kita buat sebelumnya. Kemudian dari tabel point tersebut
yang termasuk ID, kemudian nama, deskripsi geometri, dan tanggal pembuatan serta tanggal pembaruan dan menampilkannya dalam hasil query. Kemudian kembali lagi ke sini di dalam points.php itu kita menambahkan ini library db. Ini tuh digunakan untuk sebagai default menghubungkan antara the beaver dengan script yang ada di sini. Sehingga ketika kita menggunakannya kembali itu tuh tidak perlu menuliskan namespace sepanjang ini, sehingga kita tuh membuat default di db-nya itu diletakkan di points.php ini. Kemudian di bagian point.php juga kita menambahkan points.php udah, kemudian di bagian index blade.php ini menambahkan fitur GeoJSON point. GeoJSON point ini berfungsi untuk menampilkan data titik yang kita telah buat, kemudian yang diambil dari server dan menambahkan ke peta leaflet dengan kemampuan pop-up dan tooltip. Selanjutnya di bagian polyline ini juga kita buat agar ketika kita membuat polyline di petanya itu nanti akan tersimpan dan dapat ditampilkan di dalam leaflet map itu. Dan polygon juga seperti itu. Kemudian untuk selain itu kita juga memberikan fitur-fitur lainnya, yaitu layer control, yaitu digunakan untuk membuat control layer pada peta leaflet agar pengguna itu bisa memilih layer yang dapat ditampilkan. Misalnya pengguna itu akan menampilkan poin saja, namun yang lain seperti polyline dan juga polygon itu bisa disembunyikan dengan cara di unchecklist, seperti itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan hasilnya. Di sini sebelumnya itu kita melihatnya dari kita kan sebenarnya membuat API dulu. Nah itu tuh kita menampilkannya seperti ini. Nanti ketika kita buat poin di sini, itu akan muncul di dalam API points ini seperti nanti ada koordinatnya dan juga deskripsi created dibuatnya kapan dan juga diupdate-nya kapan. Serta untuk polylines juga seperti itu, namun karena polylines itu kan terdiri dari beberapa titik, nah sehingga titik-titik koordinat itu lebih banyak. Untuk polygon juga lebih banyak seperti polyline namun membentuk sebuah polygon. Untuk untuk mencoba hasilnya itu kita bisa menambahkan titik. Misalnya di sini Kedung Kali Angke. Itu bisa kita simpan dan nanti akan muncul pop-up yaitu point created successfully. Kemudian di bagian the beaver, di bagian tabel points akan muncul titik baru yang dapat ditambahkan, yaitu Kedung Kali Angke, dan juga bisa kita lihat titik itu berada di mana. Begitu. Selanjutnya untuk membuat polylines, itu misalnya seperti ini. Akan muncul pop-up kembali. Kemudian di bagian tabel polylines ini akan muncul jalan yang telah kita buat tadi. Sini. Nah, selanjutnya untuk polygon itu juga sama.
seperti ini. Akan muncul pop-up lagi, kemudian akan uh, ditambahkan di bagian sini. Begitu. Sekian, sebelumnya kita juga memiliki layar kontrol di sini, di mana ketika pengguna itu mau menampilkan hanya poin aja, itu bisa di unchecklist. Namun untuk agar misalnya mau menampilkan semuanya, itu bisa di checklist semua fiturnya, sehingga semua fitur akan tertampil. Begitu, sekian penjelasan hasil PGF dari saya. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.